Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning class. I will explain about the chapter 3 talking about the future. Concept map, social function, structure, language filter, and the skill. Social function. There are three ways about talking about the future in English. Jadi di sini ada 3 macam di antara berbicara tentang bahasa Inggris. Using be going to, we use be going to when we are sure about our future, the plan and discussion we made earlier and attention. Jadi kita menggunakan be going to ketika kita menyetujui tentang sebuah perencanaan yang akan datang, mendiskusikan untuk menyetujui atau maksud. Use be verb in present continuous tense. We may use present continuous tense when we have already made agreement, fix a plan. It is usually involve another people and specific time and place. Jadi kita boleh menggunakan present continuous tense ketika kita menyetujui untuk pembuatan persetujuan dan perencanaan. Kita biasanya maksud untuk orang yang lain dengan waktu yang spesifik dan tempat. Using the will, penggunaan will, we usually use will when we are not sure about the future, spontaneous discussion, we are speaking and prediction. Jadi kita biasanya menggunakan will ketika kita tidak disetujui tentang perencanaan yang akan datang untuk secara diskusi yang sopan dengan yang lain untuk berbicara dan prediksinya. There are the example the future. Di sini ada 3 contoh penggunaan use be going to. Example, I'm going to study English tomorrow. Saya pergi belajar bahasa Inggris besok. Are you going to go picnic tomorrow? Apakah kamu mau pergi piknik besok? I'm not going to picnic tomorrow. Saya tidak pergi piknik besok. Use be verb in present continuous tense. We are leaving this town next Sunday. Kita akan meninggalkan kota ini minggu depan. Are you leaving this town next Sunday? Apa kamu mau meninggalkan kota ini minggu depan? We are not leaving this town next Sunday. Kita tidak akan meninggalkan kota ini minggu depan. Use the will. Penggunaan will. I think I will go shopping tomorrow. Saya pikir saya akan pergi berbelanja besok, katanya gitu. I will visit your new house when I am free. Saya akan mengunjungi rumah kamu yang baru ketika saya waktu luang gitu. Will you visit my house? Akankah kamu mengunjungi rumah saya? I will not go shopping tomorrow. Saya tidak akan berbelanja besok. Next, there are some social function of use future days. To tell, explain about the event. Jadi itu menjelaskan sebuah peristiwanya. The perform with and the 10 o'clock, menggunakan sebuah pernyataan yang akan berakhir pada jam 10. To express promise, convince someone. Jadi mengekspresikan sebuah perjanjian antara seseorang. We will not do again. Dia tidak akan datang lagi, katanya gitu. Terus to report statement about the future. Itu untuk melaporkan sebuah perencanaan tentang yang akan datang. Example, contohnya, they have promised us that they will come back. Mereka berjanji pada kita itu mereka akan kembali atau pulang. Okay, next, future tense.
Future tense express a future event, a future tense. Jadi untuk mengungkapkan antara yang peristiwa yang akan datang, terus sebuah atau kejadian atau keadaan yang akan datang. Future tense can be categories, future depending on the weather, and action will be a process. Jadi mengungkapkan antara tergantung apakah perkiraan atau yang akan datang akan kemajuan atau will be complete, melengkapinya gitu. So there are four types of future tense. Jadi ada 4 macam tentang future tense. There are simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and the future perfect continuous tense. Jadi ada 4 macam bagian. Simple future tense, di sini ada beberapa rumusnya tentang subject, will, infinitive, verb based form. Negatifnya subject, will, not, infinitive, verb based form. Di sini ada this is a function and the example. Example-nya spend goes discussion at the moment of speaking. Jadi mengungkapkan sebuah keadaan, keputusan, sebuah momen saat kita tentang berbicara di situ. Kita bicara example, I go home once. Jadi saya akan pergi ke rumah, perannya gitu. Pernah ke rumah. Terus memprediksi atau ramalan disebutnya, perkiraan gitu. I think it will rain tomorrow. Saya pikir akan hujan besok. Terus expectation itu harapan. I hope she will get better. Saya berharap dia lebih baik lagi gitu. Willingness itu sebuah keadaan. I will take the book for you. Saya akan memberikan sebuah buku untuk kamu gitu. Promise itu adalah janji. I return your money next week. Jadi saya akan mengembalikan uang kamu minggu depan. Terus condition, berarti kondisinya ya. Terus if your hurt eyes, I will melt. Jadi jika saya merasa panas tiris, saya akan meleleh kayak gitu. Invitation berarti undangan. Undangan itu will you come to my party? Akankah kamu datang ke pesta saya gitu. Next. Penggunaan sebuah future continuous tense menggunakan will atau plus continuous tense. It is used for undergoing to action that will occur in future. Jadi penggunaan we going to memperbuat atau memprediksinya yang terjadi yang akan datang gitu. Contoh patternnya berarti rumusnya subject will be verb-ing. Untuk negatifnya subject will not be verb-ing. Terus untuk penggunaannya function dan example. Prediction or a plan even that start at home unfreezes a time in the future, a style occurring at a given time in the future. Jadi untuk memprediksi atau rencana peristiwa itu pada beberapa tahapan untuk ditentukannya waktu yang akan datang masih untuk terdapat untuk memberikan waktu dan waktu yang akan datang gitu. Contohnya, example, I will be watching television at 8 tomorrow night gitu. Saya akan menonton televisi jam 8 besok malam gitu. Contohnya yang kedua, by this time next week, pada waktu minggu depan, I will be doing my exam. Saya akan melakukan ujian gitu. Untuk function yang keduanya, prediction atau guesses itu memprediksi atau meletakkan. Di sini contohnya example, I guess she will be come to my party.
Jadinya saya kira dia akan datang ke pesta saya gitu. Terus next, contoh yang keduanya, I will be visiting him next month. Jadi saya akan mengunjungi bulan depan. Oke, next, we often use the following time signal. Jadi menggunakan sebuah tanda waktu di sini. Terus this is a time tomorrow. Jadi lain kali, by the time is the new next week. Pada saat ini, at the same time next month, waktu yang bersamaan. Terus at 8 o'clock tomorrow night, terus jam 8 malam besok, this time next week. Terus pada waktu minggu depan, other is a specific time. Jadi waktu yang tepat gitu. Next, future perfect tense will perfect. Jadi it is used to describe action that will have been complete at the some point in the future. Jadi untuk menggunakan pemaparan tentang aksi yang kita menggunakan kelengkapan lengkap dari beberapa poin yang akan datang. It means we look at event or action from a point in the future after it phase. The event are action to have already visit. Jadi di sini pengertian kita untuk melihat peristiwa aksinya dari beberapa poin yang akan datang setelah kita mengira antara peristiwanya dari aksinya untuk mempersiapkan pengundangannya gitu. Next, di sini ada beberapa pattern. Di sini a time is activity will have been untuk melengkapi waktu aktivitas waktu yang dilengkapi gitu. Contohnya di sini ada from atau disebut pattern. Subject will have past participle verb 3, negatifnya subject will not have past participle verb 3. We usually use time signal a future time, such as by the and when we by the time you arrive. Jadi kita biasanya menggunakan perfect tense, menggunakan pengakhiran ketika waktunya gitu. Function. Di sini ada function dan example and in action that will happen before another action in the future. Jadi penggunaan sebuah action ketika kita sebelum actionnya ketika yang akan datang. By the time I get home, mother will have a cook lunch for us. Jadi pada waktu itu saya di rumah, ibu saya akan memasak makan malam kita gitu. Function action dan will have before specific the time in the future. Jadi penggunaan sebuah action kita sebelum yang kita terjadi ada waktu yang tertentu yang akan datang. Contohnya, the example the snow while the snow will have stopped by April. Jadi hujan akan berhenti di bulan April gitu. A state that will continue up to some time in the future. Jadi untuk sebuah penyesalan antara menggunakan continue beberapa waktu yang akan datang. Example, contohnya, we will have a join the courses for 3 months tomorrow. Kita akan bergabung kursus 3 bulan sebelumnya gitu. Next. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.